wakil presiden tuh dalam tata negara Indonesia kan cuma ban serep. Ya. Masa mau diem aja sebagai ban serep? Nanti orang lupa dong. Padahal ini kan punya karir politik Masih panjang. panjang. Sebenarnya kan wakil presiden Gibran ini sudah melakukan itu di Solo juga kan sebenarnya, dengan mencantumkan nomor teleponnya di X-nya, akun Twitter pada waktu itu ya. Mas Gibran ini ingin menjadi yang seperti apa gitu? Apakah di balik layar, di belakang layar, atau di depan gitu kan? Nah, ya tapi afirmasinya dia tuh harus jaga. Afirmasinya jangan panggungnya tuh terlalu menyala Bob. Nanti Prabowo-nya merasa terancam. Aku mau nanya soal itu. Nah, dia gimana? Nah, ini wakil presiden baru ini kita lihat setelah ditinggal sama Pak Prabowo nih beberapa waktu ke depan 16 harian ke luar negeri sebagai acting presiden di sini. Ini Mas Wakpres ini, Mas Gibran Rakabuming Raka ini udah bikin sebuah gebrakan baru. Bikin tempat aduan. Saya jadi ingat dulu ketika Pak Jokowi jadi gubernur, balai kota, pendopo balai kota tuh jadi ramai riuh orang. Karena orang langsung bisa mengadu dan bisa dieksekusi di situ. Nah, pola pengaduan yang sama dibuka nih oleh wakil presiden nih, Mas, Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang di Istana Wakil Presiden Kebon Siri di Merdeka Selatan lagi. Gimana, Mas Saiful lihat ini? Ini pola baru dan yang play role-nya dimainkan oleh wakil presiden. Nah, ini soal kebijakan dan soal politiknya apa yang Anda lihat? Niatnya bagus sebenarnya ya, niatnya. Tapi apakah nanti bisa teramplifikasi dengan bagus juga kan kita nggak tahu. Ya. Kalau dulu ketika zamannya Pak Jokowi di Balai Kota, pada waktu itu beliau menjadi media darling Pak Jokowi. Jadi artinya semua kegiatan Gubernur DKI pada waktu itu diliput, termasuk dirimu juga menjadi yang diliput juga kan setiap hari nongkrong gitu. Nah, apakah nanti akan mendapatkan porsi yang sama di media gitu ya, atau harus menggerakkan lewat media sosial, kita nggak tahu. Yang jelas niatnya baik, tapi apakah itu harus dengan cara seperti itu misalnya gitu ya? Kalau saya sih harusnya, makanya zamannya Anies Baswedan menjadi gubernur kan tidak dilanjutkan. Karena menurut Pak Anies pada waktu itu mendingan langsung eksekusi kerja aja. Waktu tidak, karena pagi itu adalah waktu yang paling krusial untuk langsung melakukan pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Tidak berkutat di urusan di balai kota semata gitu. Nah, apakah memang harus dengan cara pertunjukan seperti itu, misalkan ya, show seperti ini gitu. Karena kan harusnya menangkap aspirasi masyarakat itu kan bisa dengan banyak cara. Dengan cara, apakah memang harus datang langsung ketemu gitu kan. Kalau di zaman dulu ada PO Box gitu. Kalau sekarang kan sebenarnya banyak juga caranya lewat media sosial kah dengan dan lain-lain. Bahkan tidak perlu saling ketemu gitu, dengan media sosial kemudian viral itu bisa menjadi mengubah kebijakan. Sebenarnya caranya banyak gitu. Ya moga-moga ini nggak jadi sebatas, jadi hanya sekedar show ya. Karena harusnya kalau level-level pucuk pimpinan seperti itu ya udahlah langsung aja action gitu. Menurut Mas Revo ini terlalu mikro untuk diurusi oleh wakil presiden? Atau ini gestur yang sebenarnya bayangin aja jam berapa nih? Jam 8 sampai jam? Dari jam 8 sampai jam 2 siang Mas, kalau nggak salah nih ya. Panjang loh itu. Panjang. Setiap Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 14 ya kan, jam 2 siang kan. Aduan dibuka di Istana Wapres di Kebon Siri gitu. Dan orang ada nomor WhatsApp-nya dan orang bisa datang. Dalam programnya namanya Lapor Mas Wapres. Nah, pengaduan langsung datang. Jadi kata Mas Gibran gini, kepada yang saya cintai seluruh warga negara Indonesia, mulai besok saya membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum. Bapak Ibu dapat langsung datang ke Istana Wapres, saya juga membuka akses melalui WhatsApp yang nomornya ada di poster. Ini jujur mengingatkan saya pada era-era The Rising of Jokowi yang membuat 2012, dia sampai ke tangga sampai saat ini.
ketika dia membuka ruang yang sangat besar interaksi pada publik. Dan buat media Mas, itu artinya show setiap hari. Iya. Kita ketemu newspack setiap hari, ada orang marah-marah, ada orang nangis, ada orang gelesotan, ada orang Di saat mungkin, pada waktu itu media sosial tidak sekuat sekarang. betul. Dan di saat waktu itu, betul, media sosial tidak sekuat sekarang, itu pertama. Yang kedua, di saat itu pemerintahan Pak SBY itu kan sangat rigid, sangat birokratis. Dan sangat ya teratur gitu kan. Iya. Kemudian muncul disrupsi seperti itu, kemudian Pak Jokowi punya Ini nama kan besar. juga akan menimbulkan komplikasi seperti itu juga. Nah, ini Wapres ini kan dijaga dan Pas Pampres. Pas Pampres itu memiliki protap gitu kan. Protapnya cukup ketat gitu. Ketika kemarin di Palangkaraya misalnya kan sempat muncul isu bahkan pedagang pasar harus disita pisau-pisau dagangan itu ya, pisau yang dipakai untuk motong harus disita. Rame gitu kan di media maupun di media sosial gitu. Tapi itu kan protapnya Pas Pampres. Seperti itu kan. Ya, ada salah satu yang angkat juga kan media. Ya memang protapnya seperti itu. Nah nanti ketika kalau dulu Pak Jokowi sebagai gubernur yang jaga itu Satpol PP. Tidak seketat Pas Pampres. Nah kalau Pas Pampres ini nanti menerima ini mekanisme seperti apa birokrasinya. Kan nggak gampang masuk istana walaupun tidak seketat Istana Presiden ya. Setahu saya kalau Tapi masuk, kan sama Mas Istana Wapres ya bodoh ketat ya. Oh iya, tetap sama-sama dijaga Pas Pampres ini grup. Ya kalau saya lihat, ngeliatnya gimana? Saya lihat ada dua ya. Pertama yang kasus Pak Jokowi itu ini kan semacam menyediakan panggung buat ada drama yang bisa diberitakan kan, meng-create gitu. Karena ini kan bisa muncul drama yang sangat genuine dan spontan kan. Karena kan walaupun misalnya ada medsos gitu, tapi kalau medsos kan kita lihat videonya, lihat apa tuh sesuatu yang kita juga harus cek juga benar. Kalau ini kan benar-benar di Istana Wapres gitu. Ya ada drama itu ya. Tempat yang sebelumnya kita tahu ya sangat berjarak dan sangat sakral dari publik kan. Memang di tempatnya dan soal Pas seperti itu. Pampres itu kan bisa ini kalau Pak Wapresnya memutuskan berkantornya di tempat yang separate gitu, kayak misalnya Gedung Putih kan sekarang juga bisa dikunjungin publik, tapi kan udah di separate mana yang daerah publik, mana yang security. Dan ini tapi yang Wapres, penting satu lagi, ini mengingatkan saya kisah yang diceritakan saya oleh almarhum Pak Sarwono Kusumaatmadja waktu Pak Darmono jadi Wapres. Membuka itu PO Box 500 itu. Saya tanya ngapain sih Wapres? Oh kamu nggak tahu ini masalah strategik. Jadi dengan membuka itu very good intelligence. Karena tiba-tiba kita dapat laporan dari seluruh Indonesia tentang hal-hal yang masalah. Tinggal yang pinter-pinter nyaring ini aja. Mana laporan ini yang ada polanya, yang ada apanya segala macam tuh. Tapi intinya adalah ini adalah bentuk untuk intelijen terbuka yang sangat efektif karena tanpa biaya kan, pasif aja nunggu masuk semua, tinggal yang perlu ya orang yang analisis ini, dan kemudian nanti kan bisa dipilih kalau orangnya pintar bisa dipilih dari semua ini yang diundang tuh yang solvable, yang bisa kasih solvable, begitu udah ketemu jalan keluarnya di-create di panggung, ini kalau oke besok dalam seminggu kelar, keren kan? Iya kan? Ini kan bisa dibikin drama yang yang padahal itu memang yang udah solvable, yang nggak solvable ya di disposisi aja ke kementerian yang belanja tolong ini di itu. Jadi kalau ditanya itu sudah di take care oleh kementerian itu bahwa terus menghilang. Contoh yang paling gampang apa? Masalah yang paling ruwet dan nggak usah jauh-jauh di Jakarta banyak. Saya akan bilang itu orang-orang yang punya apartemen yang sekarang bermasalah. Di Jakarta tuh puluhan ribu pemilik apartemen itu masalah karena sengketa antara developer sama yang harusnya kan ada organisasi pemilik. Kayak RT RW-nya itu luar biasa itu sengketanya. Lapor aja coba ke situ. Bisa nggak ada solusinya tuh? Kalau ada emang hebat lah, kita harus akui Wapres ini karena harus berhadapan dengan mafia developer. Jadi ya. Atau ini yang kasus tanah. Coba aja lapor. Iya. Ya memang pasti kan ya kalau lapor kan siapa aja bisa lapor gitu kan Mas. Iya. Cuma yang diselesaikan apakah bisa selesai semua apa enggak. Tapi paling enggak kan kita harus melihatnya sebuah
disrupsi atau terobosan baru kan sebenarnya. Enggak, zaman Wapres Sudarmono aja udah dilakukan itu PO Box 5.000 ya. Mungkin cuma stagingnya mungkin sekarang BHM diatur. melihat itu kan sisi apa ya? Sisi manajemen pemerintahannya gitu ya. Sisi politiknya apa yang coba dihadirkan di sini, Mas? Kalau menurut saya ya itu saya setuju mana. Ini masalah bagaimana membuat narasi. Sekarang kita bandingkan, Anda misalnya jadi ahli komunikasinya yang disewa kantor Wapres. Wakil Presiden tuh dalam tata negara Indonesia kan cuma ban serep. Ya. Masa mau diem aja sebagai ban serep? Nanti orang lupa dong. Padahal ini kan punya karir politik Masih panjang. panjang. Ya dia harus eksis dong, menjadi bagian dari narasi publik sehari dan narasi yang baik. Nah sebenarnya kalau dengan ada laporan itu, kalau dia punya tim yang bagus, ya itu tadi, dia bisa pilih mana yang solvable. Nah, kalau setiap yang solvable apa, create drama kan di panggung Istana Wapres. Orang bahkan bisa jadi film seri tuh. Orang mengeluh ke Wapres selesai ya kan. Jadi kayak hakim apa judge bau atau apa itu. Kalau yang di media sosial yang di Amerika itu apa itu ada yang hakim itu. Iya. Yang laporan-laporan itu. Iya betul. Iya. Yang ada orang umur 90 nyupir mabuk gitu-gitu kan ya. Iya kan. Saya kasih contoh misalnya yang kasus Boyolali gitu. Lapor ke situ ya. Nah, terus tahu-tahu ketemu solusinya ada donatur apa, oke, utang ininya dibayar atau pemerintah memutuskan pajaknya yang lalu ditanggung pemerintah. Kan selesai. Iya. Iya kan? Itu. Jadi BHM melihatnya ini hanya sirkus mata atau Enggak, ada dua. BHM Satu melihat strategis. Iya. Strategik ini kan kalau kita jadi Wapres ya. Kan Wapres itu ban serep. Tapi dia bisa create kalau di dunia birokrasi namanya tuh open intelligence. Dia sediain semua orang yang punya masalah lapor. Jadi kita tidak perlu punya bin, tinggal punya orang-orang analis dari semua laporan itu. Apalagi zaman AI sekarang kan. Masukin dalam komputer, dilihat polanya, ketemu mana yang problem beneran, mana yang enggak. Ini sebenarnya suatu open intelligence yang keren dari sisi situ. Di sisi lain yaitu untuk narasi kalau bisa dipilih mana yang solvable, tiap minggu mana yang solvable, itu yang diundang ke stage. Iya. Tapi Mas Revo melihat bahwa situasi sekarang memang membutuhkan inovasi politik seperti ini atau enggak sebenarnya? Sebenarnya udah ada jalur-jalur lain yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus ada inovasi dari wakil presiden ini sebenarnya. Sebenarnya kan wakil presiden Gibran ini sudah melakukan itu di Solo juga kan sebenarnya dengan mencantumkan nomor teleponnya di X-nya, akun Twitter pada waktu itu ya. Itu kan udah dicantumkan kan. Ini tinggal dipindahkan, dicangkokkan di tingkat yang lebih nasional lah gitu. Tapi ini ada bahayanya loh. Kalau ternyata semakin banyak orang yang melapor terus tidak efektif, wah itu bisa jadi narasi negatif malah. Karena orang itu bisa lapor sekarang ke media sosial, kalau lama-lama terbentuk critical mass-nya, wah ini bisa jadi bumerang. Jadi emang ngatur itu mesti nyewa ahli komunikasi yang hebat kayak kamu lah gitu, baru jalan ini. Ini kan sebenarnya bukan hanya persoalan komunikasi, tapi juga persoalan problem solving kan sebenarnya. Harusnya. Iya. Jadi kalau ngelihat tadi narasi BHM gimana? Yang pertama sebenarnya Mas Gibran, Mas Wapres ini menolak untuk menjadi ban serep dengan melakukan inovasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini adalah panggung yang sangat baik untuk bisa mendapatkan atensi gitu, yang bisa punya implikasi politik ke depannya gitu. Mas Revo kan ada gaya Wapres seperti Pak JK yang dia lincah gitu ya, dan terlibat ketika di 2004-2009 itu terlibat aktif, perannya itu dalam resolusi konflik kan pada waktu itu ya, selain di perekonomian Aceh, terus kemudian di Maluku dan sebagainya, bahkan Helsinki juga waktu itu kan beliau. Kemudian kita memiliki wakil presiden seperti Pak Budiono yang fokus ke dalam, tidak pernah muncul dan tidak seperti Pak JK gitu ya.
Tapi kita tahu pada waktu itu Pak Budiono berperan sangat luar biasa dalam menjaga perekonomian gitu. Terus ketemu lagi Pak JK lagi di periode kedua, sehingga kita kadang-kadang ngelihat ini mana wakil presiden, mana presiden gitu Nah, ya. iya. Nah, terus kemudian Pak Ma'ruf gitu yang hampir ban serep murni ya. yang urusannya di kemasyarakatan gitu pada waktu itu. Nah, sekarang kita lihat juga Mas Gibran ini ingin menjadi yang seperti apa gitu. Apakah di balik layar, di belakang layar, atau di depan gitu kan. Kalau kita lihat sekarang kan juga karena tadi ya, Mas Gibran ini karir politiknya juga masih panjang, dengan sekarang harus membangun image karena digebuki dengan urusan-urusan banyak hal ya, Fafa dan sebagainya, image-nya harus dinaikkan pamornya. Ya mungkin ini salah satunya kan, butuh panggung untuk di satu sisi membutuhkan panggung, sepakat untuk itu. Kalau misalkan bisa manage dengan baik dan memberikan problem solving yang cukup oke gitu ya, itu kan akan mengangkat nama brandnya gitu. Brand dia dan juga brand pemerintahan sebenarnya, karena pemerintahan hadir gitu kan. Ya, hadir gitu. Ya kita nanti sebenarnya yang paling pengen kita lihat nanti ini gimana nih, siapa yang outward looking, siapa yang inward looking ya di pembagian tugas antara Prabowo dan Gibran. Sudah jelas Pak Prabowo inginnya Ban serep. bukan juga, kan maksudnya Pak Prabowo lebih pengen bagaimana berbicara dalam konteks politik dunia, hadir di forum-forum internasional, mikro pemerintahan dan mikro politik mungkin ada orang lain yang mengurusi gitu. Ini kan analisa kita. Analisa kita sementara ya, kita kan seperti itu nih. Acceptance-nya terhadap Pak Prabowo ini kan tinggi penerimaannya. Tapi kan kalau dalam Mas Wapres ini penolakannya juga masih cukup besar. Kalau kita mau jujur, yang menolak juga masih adalah banyak lah gitu ya. Dan itu kan harus dia buktikan bahwa dia bukan sekedar dipilih untuk sebagai untuk merangkul masa true believersnya Pak Jokowi atau kan, memastikan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo gitu. Benar kan, seperti itu. Tapi kan. ada gunanya ada gitu gunanya, kan. itu kan gunanya signifikan untuk membantu tugas-tugas Pak Prabowo gitu kan. Ya, itu yang mungkin ya kalau kita lihat seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti inilah. Seperti dulu Pak Jokowi milih Ma'ruf kan, sampai Mahfud terbentar. Kan itu lebih untuk mengamankan karena 411 kan? 411. Jadi dengan dia duduk situ, aman dari situ. Nah ini paling nggak kan memastikan, harus kita akui kan Pak Jokowi ketika berhenti, popularity ratingnya masih 75%. Ya kan? Apakah ini yang dimanfaatkan Mas Gibran dengan mengasosiasikan lebih dekat stylenya Mas Gibran dengan Pak Jokowi? Karena seperti tadi kita udah bahas, ini kan cara-cara yang sudah pernah dan terbukti, teruji dipakai oleh Pak Jokowi untuk bisa melakukan mobilitas vertikal ke atas gitu Mas. BHM melihatnya gimana? Jadi maksudku kayaknya Mas Gibran memilih style yang tidak dilakukan Pak Prabowo, tidak bisa dilakukan Pak Prabowo secara aktif gitu, karena keterbatasan banyak sekali. Dan kembali merecall memori orang yang masih sangat cinta sama Pak Jokowi, yang kata data sekitar 70-75% itu untuk bisa memberikan kekuatan pada Mas Wapres. Kalau menurut saya dia yang kepentingan utamanya, makanya ada Pak Pratik ya, dan juga ada kementerian yang lebih ke urusan bansos dan sebagainya. Saya kira kepentingan dinasti. Jadi kalau keluarga Bung Karno kan memastikan Soekarnois itu tetap hidup gitu. Kalau di Argentina Peronista ya kan. Kalau sekarang Trump ini kan ada MAGA ya kan, grup MAGA. Jadi kalau di India Gandhi itu kan dengan kongresnya itu ada. Jadi memang harus memanfaatkan panggung itu untuk Jokowiisme ini benar-benar menjadi sesuatu yang punya tempat tersendiri seperti Soekarnoisme lah. Artinya memang stylenya dipakai seotentik dan dekat mungkin dengan style yang di memori yang diingat publik terhadap Pak Jokowi. Gak usah gitulah, gampangnya gini sekarang nih. Ini ada kasus Boyolali nih. Tiba-tiba Wapres minta bapaknya kunjung dong ke sana. Bawalah teman Taipan yang masih teman dekat. Datang ke sana bantu selesaiin, ya kan?
Udah selesai, nggak perlu ribut-ribut nasional. Tapi orang di sana semua tahu, oh ini berkat gitu kan. Ya meskipun pada ujungnya kan kita butuh panggung sebagai afirmasi kan gitu kan Mas. Nah, ya tapi afirmasinya dia tuh harus jaga. Afirmasinya jangan panggungnya tuh terlalu menyala Bob. Nanti Prabowo-nya merasa terancam. Aku mau nanya soal itu. Nah, dia gimana? harus di-manage. Nah, aku mau nanya Iya kan? karena gini Mas Nuwun Sewu, Mas Bambang dan Mas Revo. Ini berpotensi membuat panggungnya dan nyalanya bersaing, menjadi very bright. Nah, jadi matahari kembar itu kan harus dijaga. What do you think? Apakah coba gimana memformulasikan hal ini dengan takaran yang cukup pas gitu? Karena kita tahu pengalaman Pak JK dengan Pak SBY, Pak JK dengan Pak Jokowi, dua-duanya kesimpulannya nggak bagus gitu. Ujung-ujung ya kalau kita bisa bilang ya kan pekong tengah jalan gitu, pecah tengah jalan gitu kan. Anda lihatnya gimana? Ya sebetulnya Pak JK yang tergantung ya. Pak JK yang skalanya aja begitu, skala improvisasinya segitu, itu bisa bikin presidennya kurang berkenan dari banyak kesimpulan. Ya. Nah, kalau ini gimana? Nah sekarang kalau Gibran bisa mempraktekkan ilmunya Ronald Reagan, itu dia bisa jadi sangat populer seperti Ronald Reagan tuh mungkin presiden terpopuler Amerika Serikat. Dia itu punya ilmu, namanya dia bilang ini, kalau kamu tidak peduli siapa yang dapat kredit, kamu bisa lakukan banyak hal. Ya. Jadi kalau dia bisa kerjain ini, tapi ketika berhasil, dia kasihlah Pak Prabowo untuk yang ininya, yang naik ke stage, terima kasih. Tapi kan orang-orang yang ditolong tahu sebenarnya siapa yang nolong, ya kan? Tapi kan Prabowo kan usianya udah berapa? Ya kan kalau nanti Prabowo populer dan dekat dengan Gibran sebagai tim yang solid, kan yang dapat sawapnya Gibran juga. Ya kan? Jadi ini memang tergantung nah kembali nih Pak Pratik ini kalau dia kemarin jago mengcoach karena sebagai operatornya Pak Jokowi, dia bisa nggak menjadi operatornya Gibran ini dengan sepiawai itu. Karena karakternya beda dua orang ini. Karakter siapa? Pak Jokowi dan Mas Gibran? Ya, kalau kesannya gini kan, kalau Pak Jokowi itu kan pernah jadi orang miskin. Ya. Ya. Itu ada pasti ada karakter sendiri. Kalau Gibran kan nggak pernah jadi orang miskin gitu ya. Nah, jadi itu tantangan buat Pak Pratik lah. Ya. Bisa nggak dia mengadaptasi kepiawannya itu dari kepiawannya mengoperate Pak Jokowi menjadi Gibran gitu. Ya pengasuh lah jadi kalau Sido. Kan semua orang besar tuh ada pengasuhnya ya. Ada ini kalau ada Yoda, kalau di Yoda ada Yodanya. Dia bisa nggak jadi Yodanya? Iya, ada patihnya ya. King Counselor ya. King Counselornya ya. Kalau anak muda sekarang bilangnya Yoda, dia bisa nggak jadi Mr. Yodanya Gibran? Iya, kalau Mehmet II itu kan yang conquer Konstantinopel itu kan itu kan dicambuk dilatih betul sama patih bapaknya. Kalau yang buruk kan ada Gajah Madanya, betul, ya kan? Betul. Nah, Mas Revo ngeliatnya gimana? Ini bicara mengenai tadi itu Mas. Ini formulanya karena pengalaman nanti kita bicara di masa lalu Mas, yang gimana wapres ini menempatkan diri juga dalam skema kepresidenan. Nanti Mas Bambang pasti punya perspektif, dia hidup paling lama kan di antara kita kan. Mas Revo ngeliatnya gimana Mas? Ini punya bisa jadi problematik juga ke depan ini. Di tengah banyak inovasi dan problem solving yang pasti bisa diselesaikan dan bermanfaat untuk publik itu. Ya moga-moga nggak terjadi ya, moga-moga gitu kan. Karena yang saya khawatir itu kalau kita lihat selama berapa kali debat capres itu 5 kali ya, 5 kali. Di satu sisi bisa ketika tampak di depan bisa sangat menghormati lawan-lawan politiknya pada waktu di atas panggung ya. Tapi kan begitu ngasih serangan itu agak-agak sadis gitu ke Prof
Mahfud, waktu iya, dia iya. diserang seperti itu. Sampai kesel kan Prof Mahfud kan. Digoda. Tapi kan waktu itu sebenarnya secara awal juga kelihatan seperti menghormati gitu ya. Nah, ya jangan sampai memang terjadi overlapping, itu yang moga-moga yang kita harap. Tapi bahwa saat ini butuh bukan pemulihan nama baik ya, tapi pembuktian diri lah ya, pembuktian diri bahwa Mas Gibran ini layak menjadi wapres, itu yang sekarang kita tunggu-tunggu. Nah, kan? Tapi jangan sampai kemudian dia melewati fatsunnya, yang harus jaga fatsunnya itu. Ya, karena ini bisa sangat populer, Mas. Ketika tadi kita sudah bahas, Pak Prabowo fokus di hal-hal yang intangible kan, dunia masuk BRICS, gimana apa namanya, kayak Gus Dur dulu keliling dalam 20 bulan keliling banyak sekali negara untuk menjaga integrasi. Untuk kita lihat, karena kondisinya beda banget dengan ketika Pak Jokowi pada waktu itu. Pak Jokowi pada waktu itu media darling. Ini kan tidak sedarling-darling itulah. Sebaliknya malah ya. Sekarang ya posisinya. Jadi apapun dulu itu kan Pak Jokowi apapun yang dia lakukan yang nempel wartawannya banyak. Iya. Banyak gitu yang menurut Mas Revo apa yang bikin Pak Prabowo happy atau tidak, atau sebaliknya dalam konteks inovasi Mas Wapres ini? Tapi saya sih yakin ini pasti sudah melalui proses komunikasi dengan presiden kan, nggak mungkin nggak lah gitu. Kalau tanpa komunikasi ya akan jadi offset juga gitu kan. Pasti sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dan Pak Prabowo ini kan pendidikannya pendidikan komando. Artinya kalau komando ini kan harus lurus secara, nggak bisa dia itu keluar jalur bikin inovasi sendiri kan. Apalagi kemarin Mas Gibran di rapat besar dengan kepala-kepala daerah kan bilang kan tidak ada visi selain visi presiden. Nah itu kan yang disentul. Itu bolak-balik dia tekankan itu kan. Iya, artinya kan sebenarnya itu juga menegaskan dirinya sendiri juga kan. Iya itu. Self warning ya. Self warning. Jadi jangan sampai juga kemudian nanti akan melebihi kapasitasnya. Di satu sisi butuh untuk menumbuhkan popularitasnya, tapi jangan sampai kemudian itu menjadi backfire kan buat dia. Nah potensi backfire dan kalau bahasa Mas Revo melebihi kapasitasnya itu gimana? Ini memang problem sistem presidensial ya. Kita bandingin aja dua yang sama-sama presiden agak mirip sistemnya Amerika sama Indonesia ya. Kalau kita lihat Amerika udah sejarahnya panjang. Kan hampir nggak ada wakil presiden yang kemudian terpilih langsung jadi presiden. Setelah presidennya tidak maju lagi misalnya. Hampir nggak ada. Ya. Kalau kejadian biasanya karena ada masalah dengan presidennya kan. Kita lihat misalnya Johnson karena Nixonnya mau di-impeach, dia mundurin diri ya kan. Kalau itu Ford. Ya Ford. Kalau Lyndon Johnson kan karena Kennedy ditembak ya. Ya. Bahkan Obama dulu wakil presidennya Joe Biden, dia aja nggak mau nyalonin Joe Biden kan. Hillary yang maju ya kan. Baru setelah Hillary kalah, Joe Biden maju belakangan. Nah kalau di Indonesia, kita lihat kan juga nggak ada wapres yang menggantikan presiden kecuali Pak Habibie. Itu karena presidennya berhenti di tengah jalan. Dan Bu Mega. Ya, dan Bu Mega karena dikudeta Gus Durnya. Di impeach. Ya, kudeta konstitusional. Ya kan? Jadi menurut saya memang nasibnya wapres dalam sistem kepresidenan. Pertama ban serep. Kalau ada terjadi sesuatu sama presiden, karena itu dia memang nggak boleh punya visi, dia harus meneruskan visi karena kan presiden terpilih dengan visi para pemilihnya mayoritas. Jadi dia harus setia pada visi itu kan, nggak boleh berseberangan. Jadi dia harus siap sebagai ban serep. Dan kedua adalah dia hanya bisa naik ya dengan misalnya presidennya itu udah 2 periode atau itu kalau presidennya sukses. Iya kan? Seperti Bush lah. Jadi gini, kalau Pak Prabowo misalnya ya, Pak Prabowo 2 periode misalnya, 2029 kepilih lagi kan, 2034. Tapi tetap misalnya ya, misalnya dia tetap sebagai wapresnya.
Nah ketika selesai itu, ternyata Pak Prabowo ini presiden paling tersukses di Indonesia. Ketika dia mengendorse Gibran, ya kemungkinan Gibran terpilih akan tinggi sekali. Sama seperti Pak Prabowo diendorse oleh Pak Jokowi kan. Karena Pak Jokowi punya popularity rating 80% lebih, endorsement-nya jadi mungkin salah satu faktor yang menentukan, walaupun ini bisa debatable lah. Ya, Mas, dalam sejarah kita nih, sejarah kepresidenan, kita tahu ada nggak wakil presiden yang tadi menolak fakta atau menolak takdir sebagai ban serep, dan apa yang terjadi pada wakil presiden ini? Ya kita lihat Yusuf Kala karena terlalu aktif kan, berikutnya Pak SBY nggak mau dia jadi wapres lagi kan, malah bersaing head on kan, jelas kalah tapi ya jauh. Nah jadi kita lihat memang kalau jadi wapres harus ikhlas gitu kalau dalam sistem seperti kita ya. Jadi bahwa kamu itu bisa sukses kalau presidennya sukses dan sukses besar gitu. Dan di Amerika juga sama ya Mas? Iya sama. Jadi kalau presiden sukses kayak Reagan gitu, ya endorsement dia berlaku besar. Jadi atau dia mungkin, kalau dia mau jadi next presiden, dia harus membuat program Pak Prabowo sekarang ini sangat sukses dan dia kelihatan kerja keras untuk menyukseskan ini. Atau mungkin supaya kan ini kan akhirnya memunculkan syak wasangka seperti tadi kata Mas Revo dan BHM kan, wah ini ingin bukan memulihkan nama baik, membuktikan keraguan. Banyak orang. Tadi BHM lebih ekstrim ya, quote unquote menolak takdir jadi ban serep sebenarnya. Ini kan bagian dari menolak takdir itu kan. Atau mungkin nggak misalnya dicari win-win gitu, bahwa ya memang sebagai pembantu presiden, wakil presiden ini kan membantu presiden. Ya memang ini betul-betul flagship programnya presiden juga yang dijalankan oleh wakil presiden. Narasinya aja yang kemudian diperhalus atau diformulasikan supaya ini bukan inisiatif wakil presiden gitu. Kayak misalnya kan kita ingat perjanjian Helsinki gitu misalnya, dulu ada Bang Adi Malarangeng bisa cerita nanti kan dulu gimana yang dapat tepuk tangan seluruh Indonesia Pak JK karena Pak JK di sana kalau saya political advisor-nya Gibran nih ya. Nasihat saya sederhana tapi berat. Apa? Kalau saya akan bilang mea culpa. Datang ke publik bilang betul Fufufa adalah saya. Saya waktu itu masih muda, itu lawan gitu. Saya mengaku dosa, saya salah sekali. Dan sekarang saya akan bayar itu dengan saya akan memastikan Pak Prabowo menjadi presiden terbaik dalam sejarah Indonesia. Wah, kalau menurut saya tuh gempar itu. Bukannya mendingan membuktikan dengan cara yang lebih konkret seperti ini, Mas? Nah kalau udah gitu, dan Pak Prabowo pasti akan bilang, oh udah itu nggak usah pikirin masalah. Selesai itu. Gitu ya? Iya. Orang Indonesia itu pemaaf. Pemaaf. Gampang. Lah Pak Prabowo nggak usah gitu. Orang komite yang mecat dia, semuanya dirangkul. Iya. Tapi Bu, aku sih agak ragu Pak Prabowo marah ya, atau mungkin merasa tersaingi atau enggak. By the way, dulu Pak SBY apa yang terjadi pada Pak SBY dan Pak JK ya Mas? Ketika bahkan ada yang bilang waktu itu kalau nggak salah Pak JK dicalonkan sebagai peraih hadiah Nobel gitu karena ini. Gini waktu itu relasinya gimana sih Mas? Coba kasih dulu cerita. Saya cerita ya. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia dan Amerika, itu tidak bisa dihindarkan akan terjadi persaingan para pendukung di dua kantor ini. Nah, bukan nggak masalah. Belum tentu presiden dan wapresnya. Para pendukung, apalagi pada saat di periode kedua menjelang. Dulu saya ingat saya di Amerika waktu Clinton dan Al Gore. Teman saya tuh banyak. Waduh, kalau saya ketemu teman-teman saya di kantor Al Gore, jelek-jelekin Clinton semua. Kalau saya ketemu teman-teman saya pendukung Clinton, ring satunya Clinton, jelek-jelekin Al Gore semua. Apalagi padahal ini masih presiden. Wah, persaingan politisi pendukung di dua kantor ini. Makanya itu Pak Prabowo dan Pak Gibran tuh harus hati-hati terhadap pendukung-pendukungnya. Itu udah natural lah. Tapi orang kayak Andi Malarangeng dulu nggak mungkin jelek-jelekin pendukungnya Pak JK kan, stafnya Pak JK. Kan? Aduh, kita nggak ini aja lah. Gimana lu ngeliatnya?
Apa yang mana ini? Pasti Anda sebagai wartawan ngalamin lah. Iya kan? Iya, Coba. Iya. Pasti banyak pendukung Pak SBY waktu itu, waduh, menjargai JK dan Menurut lu akan Pak Prabowo-nya mungkin nggak karena gini. Aku pernah cerita Opung Panda sama kita ya Mas ya. Dulu Opung Panda punya cerita dari beberapa orang dalam mungkin sekitar Pak Jokowi yang bikin Mas Anies, Pak Sudirman Said itu akhirnya terpental. Itu bukan karena kinerja, bukan apa, karena mereka lebih banyak berkantor di kantor Wapres. Gini loh. Itu kan ini kan normal. Di Indonesia ini kita lihat aja, nggak cuma di Istana Presiden dan Istana Wapres, di kantor gubernur dan wakil gubernur. Ini yang pecah itu kan banyak pecah kongsinya. Sangat sedikit wakil gubernur yang kemudian melanjutkan dalam pilkada selanjutnya ya, melanjutkan sedikit ya. Secara normal ya, Secara bukan normal, karena dipecat atau bermasalah hukum gitu. Pekongnya ini cepet ya, pecah kongsinya ya. Ya alfa ketemu alfa gitu biasanya kan suka pecah matahari kembar. Maka itu sebenarnya harus butuh dari awal komitmen bagi-bagi tugasnya harus jelas gitu. Atau menurut Anda inilah pembagian tugas yang sebenarnya memang didesain oleh bisa jadi, ya kita nggak tahu sekarang nih ya kan. Sekarang nanti kan kita kan belum tahu ini Bud sebenarnya baru berapa hari sih sebenarnya pemerintah belum 1 bulan. Baru 20 Oktober, belum 1 bulan. Dan ini baru ini kalau di hari ini kita syuting di hari pertama pembukaan lapor Mas Wapres ini, Mas. Kita lihat beberapa hari ke depan apakah ini akan jadi panggung pendopo balai kota DKI Jakarta seperti beberapa tahun lalu yang akhirnya membuat itu aku setiap hari itu kita enak banget Mas wartawan di situ. Karena ngelihat live show, reality show. Dari mulai Pak Jokowi terima keluhan-keluhan, ada apa, orang segala macam drama. Sampai di zaman Ahok itu jadi ajang Ahok maki-maki orang. Tapi jangan lupa loh, dulu itu Pak Jokowi berhasil karena itu masih novelty. Sekarang orang udah lebih sinis lah, lebih skeptis soal itu. Jokowi Ahok ya karena cuma 2 tahun doang kan. Kita kan nggak pernah mengalami tahun ketiganya seperti apa. Jangan-jangan tahun ketiga kalau masih bersama udah pecah kongsi juga. Kita nggak pernah tahu kalau 2 tahun waktu itu masih mesra lah ya begitu. SBJK? Ya terbukti di 2009 pecah. Maksudnya tidak dalam satu paket lagi gitu kan. Kalau memang malah saingan kan? Iya, malah saingan waktu itu kan. Jokowi JK? Pecah juga. Sama kan? Bener nggak? Itu pecah juga itu kesimpulan apa analisa atau enggak memang kan di kedua Pak Jokowi nggak maunya kan udah nggak bisa secara administratif secara konstitusi tapi ya kita tahu juga lah ternyata walaupun ya sebetulnya bedanya dengan Pak SBY dulu kan kalau Pak JK merasa waktu masa mau pencalon udah ada kontrak. Kalau dengan Pak Jokowi kan nggak ada. Ya. Makanya salah satunya adalah kenapa Pak Jokowi dan Pak JK itu hubungannya challenging. Karena Pak Jokowi menempatkan Bang Rizal Ramli almarhum di situ kan. Itu aja udah jadi tondo-tondo gitu. Karena ada sesuatu. Ya itu kan kita udah lihat Sudirman Said dipecat dan kemudian Anies lebih karena mereka lebih berkantor di kantor Wapres daripada di kantor Presiden. Menurut Opung Panda. Enggak, kalau saya kira juga dengar informasi saya cek juga sama kita kan ngomong Sudirman Said waktu itu. Jangan terlalu sering kantornya enggak, tapi dia tetap ya. Itu risiko dia lah yang dia akan ambil. Tapi menteri-menteri sekarang juga mulai banyak kan Mas, yang terutama yang 1 dari 16 itu yang melapor ke kantor Wapres juga cukup sering sekarang. Iya, saya kira kan aktif sekali. Iya. Ya saya kira karena mereka kan merasa yang nyalonin siapa gitu ke Pak Prabowo kan. Masa nanti kan repot. Bayangin kalau misalnya Didit gitu, yang nyalonin ke Pak Prabowo untuk jadi menteri Pak Gibran gitu. Terus kamu nggak baik sama Pak Gibran. Kan Pak Gibran tinggal bilang, Pak Prabowo itu dulu yang saya calonin kayaknya saya tarik deh. Ya kalau ada begitu kan buat Pak Prabowo, wah ini saya bisa masukin orang lain enak. Iya. Ini job security nih. Ini pembuktian. Masa-masa membuktikan diri soalnya ini kan. Betul. Karena ya ini agak menarik juga ketika kemarin pengumuman menteri kan juga menarik gitu. Yang di belakang Pak Prabowo kan ada lagi satu. Prof Dasko. Don Dasko. Ya. Ini waktu ke depan lah akan membuktikan formulasi seperti apa. Apakah jangan-jangan bener juga orang bilang ini sebenarnya boleh aja Menko-nya banyak. Banyak orang yang mengatakan Mas, beberapa lah.
ini Menko-nya terlalu banyak, intersection antar menteri juga terlalu rumit. Kayaknya Pak Luhut di sini jadi jenderal untuk membariskan mereka. Ini kita akan lihat apakah betul terjadi apa enggak. Atau misalnya nanti ya ini ada BUMN versi kedua nih dan antara ini kan. Apakah nanti Kementerian BUMN akan jadi macan ompong apa itu juga kita akan buktikan beberapa waktu ke depan. Dan ini tadi pembuktian Mas Wapres ini ya, tapi apapun lah niat dan apa fakta-fakta yang nanti akan terjadi di kemudian hari, yang paling penting publik menunggu kesaktian lapor Mas Wapres ini nanti untuk ya, menyelesaikan masalah-masalah Ya, yang selama ini kan bentuk debottlenecking kan Mas sebenarnya Mas. Karena sebenarnya kalau masalah-masalah publik itu kan semua masalah kehidupan kita sudah ada solusi administratifnya yang disediakan oleh negara. Cuma kan nggak bisa. Jangan lupa Prabowo itu sudah mengatakan dalam rapat pertama dengan kabinet. Ini kita akan evaluasi setelah 6 bulan dan 1 tahun. Itu kata kuncinya. Paling kan nanti Total Politik harus bikin talk show lagi di tanggal 28 Januari lah. Atau 30 Januari, 100 hari. Tapi yang penting. Mana udah pecah nih atau bener kata BHM Tapi ini yang penting unity buat ini. Pak Prabowo pada saat itu semua undang-undang dan revisi undang-undang yang dia perluin sudah lolos. Ya. Kita lihat. Nanti kita tanyalah orang-orang. Jadinya, Mas bener Mas, CNN harus kasih atensi di parlemen Mas. Jangan-jangan memang eskalasi pembuatan undang-undang ini untuk memperkuat fondasi-fondasi program-program kerja Pak Prabowo ini akan dikebut dalam masa-masa 6 bulan setahun ke depan ketika bulan madunya masih Undang-undang batasan masih menteri cuma berapa hari coba? Karena kan kalau sekarang ini Bud, beda dengan 2014 lalu. Pak Jokowi pada waktu itu kan mengalami di parlemennya masih minoritas. Kalau Ini sekarang kan coba bayangin nih, BP untuk makanan bergizi ini kan harus lewat undang-undang juga, ya kan? Iya. Ini perumahan 3 juta rumah per ini juga harus ada undang-undang atau revisi undang-undang. Belum yang lain-lain nih. Kita lihatlah. Oke. Kamsiah, Kamsiah. Mas Revo, sampai jumpa. Ya.